Presiden Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Perbentukan Trump jika keikutsertaan tidak lagi sejalan dengan aspirasi kemerdekaan Palestina. Menlu Sugiono menyebutkan tujuan utama Indonesia adalah terwujudnya kedaulatan Palestina dan penghentian kekerasan di Gaza. Menyikapi serangan Israel ke Gaza yang masih berlanjut, Indonesia bersama 8 negara muslim terbesar telah mengeluarkan kecaman bersama. Pemerintah menilai serangan itu mencederai proses damai yang sedang diupayakan. Sugiono menyebut Indonesia membuka peluang untuk keluar dari Board of Peace jika forum itu tidak mampu mendorong situasi damai dan kedaulatan Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh organisasi Islam membahas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama pertemuan saudara, Presiden Prabowo menjelaskan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian. Pemerintah juga menerima masukan dari tokoh-tokoh agama terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Sorotan lainnya, saudara, Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menanggapi rencana Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadikan 4.000 aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan. Meski meminta pemerintah mengkaji ulang, Dave juga menyebut rencana Menhan ini bagian memperkuat pertahanan dari potensi ancaman berbagai bentuk. Menurutnya, ASN yang dijadikan Komando Cadangan atau Komcat tidak akan berbenturan dengan tugas pokok dan fungsinya di dalam administrasi pemerintahan. Hal-hal ini yang mesti didalami terlebih dahulu sebelum kita bisa mengomentari lebih dalam. Akan tapi konsep dan semangat Komcat ini kan adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita untuk menghadapi segala macam ancaman. Ancaman kita ini kan bukan hanya ancaman serangan konvensional aja, ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap persatuan. Nah, hal-hal inilah yang tentu diharap bisa diuraikan dan diselesaikan dengan memperkuat Komcat tersebut. Dan Komcat itu kan mereka tetap memiliki pekerjaan sehari-harinya, sehingga beban kepada APBN-nya itu hanya pada saat pelatihan saja. Sebelumnya, saudara, Menteri Pertahanan berencana membuat pelatihan kepada aparatur sipil negara menjadi komponen cadangan atau Komcat. Menhan menyebut pelatihan ASN menjadi Komcat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Menhan Syafri Syamsuddin memastikan ada 4.000 aparatur sipil negara, kementerian dan lembaga di Jakarta yang akan menjadi komponen cadangan. Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih. Untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta kurang lebih 4.000 orang, ucap Syafri dalam laman kompas.com. Beralih ke informasi lain, saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah melaporkan dugaan perputaran uang di jaringan penambangan emas tanpa izin yang mencapai 992 triliun rupiah. Usai rapat
dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Kepala PPATK Ivan Yustiawan Dana menyampaikan temuan transaksi tersebut telah disampaikan ke penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Satgas PKH untuk ditindaklanjuti. Ivan pun menyebut uang tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Bahkan, saudara, sebagian uang tersebut mengalir ke sejumlah negara lain. Ilegal, aliran uang tambang ilegal itu betul Pak, nilainya hampir 1.000 triliun ya Pak? Iya, udah ditangani oleh penyidik ya. Rincinya berapa persisnya Pak itu? Betul 900 berapa ya? Iya, 992 triliun. Itu perputaran dananya. Komisi 3 DPR menyoroti temuan PPATK terkait perputaran dana tambang emas ilegal bernilai fantastis, yakni mencapai 992 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo mendesak penegak hukum menindaklanjuti temuan PPATK soal perputaran dana dari jaringan tambang emas ilegal. Rudianto menilai perputaran dana tersebut diduga erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian transaksi mencurigakan yang nilainya fantastis ini, lalu kemudian dokumen-dokumen ini hanya sebatas dokumen saja tanpa ada tindak lanjut. Ketika ini menjadi temuan bagian dari transaksi mencurigakan dan bagian tindak pidana pencucian uang, itu menjadi tugas PPATK untuk membongkar mengungkap itu. Tapi kembali lagi pro justisianya ke penegak hukum. Saudara, pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar 12,83 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode Lebaran 2026. Paket stimulus mencakup diskon transportasi hingga bantuan sosial pangan yang akan digulirkan pada kuartal pertama tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut stimulus disiapkan untuk merespons kondisi ekonomi domestik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada awal tahun. Untuk stimulus Lebaran tahun 2026 kali ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai 12,83 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, saudara, sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon transportasi. Anggaran bansos dan stimulus lainnya mencapai sekitar 12 triliun rupiah.